Hai guys, di video ini aku akan share mengenai pembahasan SIMA UI. Nah, seleksi masuk Universitas Indonesia, jalur ujian tertulis. Nah, meskipun kimia tidak masuk ke dalam UTBK 2020, tapi kimia masih masuk ke dalam ujian lokal seperti SIMA UI. Nah, untuk mendapatkan peluang lolos yang lebih besar, maka kalian harus bisa mengerjakan soal dengan cepat dan benar. Di video ini aku akan kasih tips dan triksnya. Nah, untuk materi di video ini aku akan kasih soal SIMA UI yang terbaru, yaitu tahun 2019. Oke, simak terus video ini sampai akhir ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, karena aku akan rutin mengupdate pembahasan soal-soal kimia. Soalnya seperti ini ya, diketahui ada 3 reaksi yang masing-masing reaksi memiliki nilai delta H. Nah, untuk reaksi pertama yaitu reaksi pembentukan zinc sulfida. Untuk reaksi kedua adalah reaksi pembentukan zinc oksida. Nah, untuk yang ketiga adalah reaksi pembentukan sulfur dioksida. Nah, kemudian kalimat selanjutnya begini. Pembakaran zinc sulfida di udara menurut reaksi di bawah ini, nilai delta H0-nya berapa? Jadi yang ditanyakan adalah nilai delta H0 dari reaksi yang paling bawah itu ya, reaksi pembakaran zinc sulfida. Nah, untuk menentukan nilai delta H, jika yang diketahui adalah nilai delta H dari reaksi-reaksi, maka kita harus mencari tahu nilai ini yang senyawa yang identik atau yang khas. Nah, di sini reaksi yang diinginkan yang aku kasih tanda panah ini ya. Jadi harus sesuai dengan reaksi yang diinginkan ini. Pertama-tama yang aku samakan adalah zinc sulfidanya, yaitu ada di sebelah kiri tanda panah dan koefisiennya 2. Nah, di soal yang ada zinc sulfida adalah reaksi pertama. Nah, ini. Tapi koefisiennya 1. Nah, bagaimana supaya 2? Berarti harus dikalikan 2. Reaksinya semuanya dikalikan 2 untuk reaksi pembentukan zinc sulfida. Nah, berarti nilai delta H-nya juga dikali 2. Nah, kan harus dibalik kan, itu mintanya di sebelah kiri, yang ada di sebelah kanan. Jadi reaksinya harus dibalik dan dikalikan 2. Kalau dibalik itu nilai delta H-nya berubah tanda, awalnya min jadi positif, dikali 2 jadi itu 405,8. Kemudian senyawa yang selanjutnya yang identik atau yang khas adalah zinc oksida ZNO. Ada di sebelah kanan tanda panah yang kolomin yang pink itu. Kemudian yang ada di tertera di reaksinya juga di sebelah kanan dan koefisiennya sama-sama 2. Berarti bagaimana? Berarti reaksinya tetap dan nilai delta H-nya juga tetap, tidak berubah. Kemudian yang identik lagi apa? Ini, yaitu 2SO2. Nah, SO2-nya ada di sebelah kanan tanda panah dan koefisiennya 2. Nah, yang ada SO2-nya adalah yang reaksi ketiga ternyata. Dan koefisiennya 1. Bagaimana biar 2? Berarti reaksi yang ketiga harus dikalikan 2. Begitu. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai delta H total, ya tinggal di total aja, di jumlah. Maka menghasilkan nilainya min 882,4 kJ. Begitu. Jadi, itu cara cepatnya ya. Jawabannya yang B. Nah, reaksi soal ini membahas mengenai bab termokimia atau entalpi reaksi yang ditanyakan di soal. Pada elektrolisis lelehan MgCl2, nilai AR-nya dari Mg adalah 24. Nah, elektrolisis tersebut digunakan arus listrik sebesar 1,5 ampere dengan 1 F, 1 Faraday itu sama dengan 96500 coulomb per mol. Nah, elektrolisisnya dilakukan selama 9,65 jam. Yang ditanyakan adalah massa Mg yang dihasilkan berapa. Oke, nah diingat lagi bahwa untuk pengerjaan mengenai soal-soal elektrolisis, ciri-ciri di soal ada ampere sama waktu, yang ditanyakan massa, berarti kita masuk ke hukum Faraday 1. Nah, hukum Faraday 1 adalah massa sama dengan AR dikalikan
kuat arus dikalikan dengan T per bilog sama dikalikan 96500. Nah, untuk keterangannya AR sendiri adalah massa atom relatif, untuk M adalah massa satuannya gram, I yaitu kuat arus satuannya ampere, T waktu satuannya jangan lupa ya yaitu detik. Nah, bilox di sini adalah ion dari logam yang dihasilkan, oke ya. Berarti semuanya sudah ada di soal, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja. Nah, untuk waktunya kan satuannya masih dalam bentuk jam, maka kita konversi ke dalam bentuk detik ya, dikalikan dengan 3600. Nah, kemudian untuk biloxnya adalah MgCl2 menjadi apa? Diionkan dulu boleh, yaitu Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Oke, jadi biloxnya berapa atau ionnya dari Mg yaitu 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya ya, massa sama dengan AR-nya adalah 24 yang ada di soal, dikalikan dengan I-nya 1,5 dikalikan dengan T, waktunya yang sudah dikonversi ke detik yaitu 34.740 detik, dibagi dengan biloxnya adalah ion dari Mg yaitu Mg2+, jadi biloxnya 2 dikalikan 96500 menghasilkan masanya adalah 6,48 gram. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D gitu. Nah, soal nomor 2 di SIMA UI 2019 ini mengenai apa? Mengenai bab elektrolisis, yaitu hukum Faraday 1 khususnya. Diketahui reaksi H2 ditambah dengan I2 menghasilkan 2HI, memiliki persamaan hukum laju V sama dengan K kalikan H2 kalikan I2. Nah, jika konsentrasi awal reaksi H2 dan I2 masing-masing sudah diketahui, yaitu 2M dan 1,5M. Nah, dengan konsentrasi awal seperti itu, maka didapatkan laju awalnya adalah 4M per S. Nah, yang ditanyakan adalah laju ketika 50% H2 yang bereaksi. Nah, berapa? Begitu. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Oke, nah caranya adalah kita mulai dari persamaan hukum lajunya, yaitu V sama dengan K dikalikan H2 dikalikan I2. Nah, nilai H2 dan I2-nya itu sudah ada di soal, yaitu konsentrasi awal reaksi H2I2. Berapa? 2M dan 1,5M. Kita masukkan ke H2I2. Kemudian untuk V-nya atau lajunya kita masukkan, yaitu berapa? 4M. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Nah, jadi dari ini kita bisa mencari apa? Kita bisa mencari nilai K atau apa sih nilai K? K adalah tetapan laju reaksi. Nah, jadi dapatkan nilai K-nya adalah 4/3. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan ke reaksinya. Nah, aku tuliskan lagi dari reaksinya ya, seperti ini. Nah, kemudian pada saat mula-mula, jadi ini kita mengerjakan seperti awal bereaksi dan sisa ya, atau MRS kalau biasanya. Jadi yang awalnya adalah konsentrasi H2 dan I2 2M dan 1,5M. Kemudian bereaksinya berapa? Nah, yang diminta kan laju ketika 50% H2 bereaksi. 50% dari H2. H2 itu 2M. 50%-nya 2M berapa? Setengahnya, yaitu 1M. Jadi bereaksinya adalah H2-nya 1M. Nah, pada saat bereaksi itu berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol atau molaritas juga boleh. Nah, berarti ini H2-nya 1M, maka sebanding dengan I2-nya 1M dan 2HI, berarti HI-nya adalah 2M. Nah, kemudian gimana terus selanjutnya? Yaitu yang sebelah kiri itu dikurangi dan yang sebelah kanan tanda panah dijumlah. Maka didapatkan sisanya, yaitu untuk H2 adalah 1M, I2-nya 0,5M, dan HI-nya adalah 2M. Nah, selanjutnya nilainya tersebut itu kita masukkan lagi ke dalam persamaan hukum laju. Oke, nah nilai H2 dan I2-nya kita ambil nilai yang mana? Nah, yang kita ambil adalah nilai pada saat sisanya, yang di sini ya. Nah, berarti
berarti kita masukkan ke rumusnya. Karena nilai K-nya sudah ada, berarti kita masukkan nilai K-nya 4/3 dikalikan dengan H2 yaitu 1 dan I2 nya 0,5. Didapatkan nilai V-nya adalah 0,67. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, soal nomor 3 ini soal mengenai bab laju reaksi. Oke ya. Tempat seperti ini. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumus struktur dari Kevlar seperti yang di samping ini. Nah, pertanyaannya adalah monomer penyusun Kevlar itu apa? Nah, ABCA-nya seperti ini ya. Nah, Kevlar sendiri itu terdiri dari monomernya 2 jenis, yaitu parapenylene-diamin atau PPD dan terephthaloyl dichloride yaitu TDC. Nah, untuk strukturnya sendiri PPD itu ada cincin benzena, nah, dan ada NH2 di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian untuk strukturnya TDC, nah sebelah kiri dan kanannya ada COCl sama COCl. Nah, ini ketika ditambahkan atau bergabung, yang pinggir-pinggirnya itu akan dihilangkan. Jadi kita lihat di sini yang atas PPD itu yang pinggirnya ada NH2. Jadi H-nya yang hilang. Ini yang aku kotain ini. Kemudian untuk TDC yang hilang adalah yang Cl-nya. Jadi H dengan Cl kita ambil menjadi apa? Menjadi HCl. Jadi ini kalau dijumlah PPD sama TDC menghasilkan Kevlar plus 2 HCl. Sehingga sesuai untuk struktur polimer Kevlar. Nah, mana ini A sampai E? Jawabannya adalah yang D. Oke ya. Nah, soal nomor 4 ini adalah contoh soal SIMA UI yang bab polimer makromolekul. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, Al masing-masing 11, 12, 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah, nah ini kita menentukan apa dulu? Menentukan golongan sama periode. Oke ya, dari nomor atom kita tentukan golongan sama periode. Nah, aku mulai dari Na. 11 Na berarti konfigurasi burnya adalah 281. Nah, kemudian untuk 12 Mg yaitu kulit K 2, kulit L 8, kulit M 2, jadi 282. Kemudian untuk 13 Al adalah 283. Nah, untuk menentukan periode itu adalah jumlah kulit. Nah, ketiga unsur tersebut kulitnya ada kulit K, L, sama M. Jadi masing-masing periodenya adalah periode 3. Untuk golongan itu adalah angka yang terakhir. Angka terakhir untuk Na adalah 1, jadi dia golongan 1A. Kemudian untuk Mg periodenya sama, yaitu periode 3 karena kulitnya ada 3 kulit. Untuk golongannya angka yang terakhir adalah angka 2, berarti dia golongan 2 untuk Mg. Nah, untuk Al periode 3 dan golongannya golongan 3A. Nah, selanjutnya trennya dalam tabel periodik unsur, untuk unsur-unsur yang seperiode itu semakin ke kiri semakin besar nilai jari-jari atomnya. Nah, ini berlaku juga untuk tren jari-jari kation dan anion ya. Jadi semakin ke kiri dalam satu periode semakin besar. Nah, kita lihat untuk Na, Mg, sama Al, dia golongannya adalah 1A, 2A, 3A. Maka golongan yang paling kiri apa? Yaitu golongan yang 1A ketika periodenya sama-sama periode 3. Jadi untuk golongan 1A, untuk kationnya adalah Na+, itu jari-jari kationnya adalah yang paling besar di periode yang 3. Nah, yang agak kecil lagi mana? Yaitu Mg2+. Yang paling kecil yaitu jari-jari kation Al3+. Begitu. Nah, bagaimana kalau dalam trennya dalam satu golongan? Nah, dalam satu golongan trennya semakin ke bawah, dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Jadi ngikuti tanda panahnya ini ya. Oke. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang paling besar jari-jari kation dari Na+. Ya, jawabannya yang A. Oke. Nah, nomor 5 ini adalah soal dari bab apa? Soal dari bab sifat sistem periodik unsur.
Oke guys, itu tadi adalah pembahasan soal SIMA UI 2019 dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk nomor 6 dan seterusnya aku akan bahas di video selanjutnya ya. Dan jika kalian ingin mengetahui soal lengkapnya, kalian bisa download di link deskripsi di bawah ini. Dan kalau ada yang kurang paham, silahkan komentar ya. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share kepada teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton.